langsung dari Taman Pini rame-rame ke Tamburan semua. Ini panitianya gemeter. Urusannya apa saudara? Urusannya itu akan mengganggu proses pembebasan bersyarat saya. Betul? Saya dapat kabar begitu, saya pikir ini akal-akalan panitia nih. Saya pikir panitia nih akal-akalan aja biar saya datang saudara. Jadi saya pertimbangannya masih berat, betul. Saya pertimbangannya masih berat hadir. Sampai kemarin sore saya masih berat. Tapi ada kejadian. Kemarin pagi itu sudah mulai berdatangan yang dari Kalimantan, yang dari Riau, datangnya ke Petamburan. Satu bis, nah mulai ini. Bis kedua, mulai ini. Masih bisa kita geser, jangan ke Petamburan, jangan ke Petamburan. Habib lagi kurang sehat, kebetulan saya sakit. Kemarin ini 2 hari ya, sakit, meriang, demam, flu, makanya saya pakai ini. Saya nggak mau nanti orang-orang yang dekat saya tertular. Saya ini ada pilek, saudara, berat, meriang. Saya pikir udah nggak jadilah berangkat. Kelihatannya nih isyarat dari Allah nggak boleh datang ini. Karena meriang berat ya kuat. Nah akhirnya pas maghrib datang 2 bis dari Madura. Ayo ngaku mana Madura yang 2 bis? Coba angkat tangannya Madura yang 2 bis. Mana nih Madura yang 2 bis nih ya kawan? Odong di belakang sana kemari saudara. Begitu datang ngomong sama orang jaga di rumah mau bareng sama Habib ke Taman Mininya. Waduh, kita kasih tahu panitia nih bagaimana urusannya nih. Saudara, benar-benar mereka datang. Saudara, akhirnya dikasih pengertian, jangan begitu, berangkat aja acara nih di Taman Mini. Doain aja lah, biar Habib sehat, nanti malam bisa berangkat, saudara. Alhamdulillah. Nah malam itu saya masih minum obat, habis isya saya masih tidur, saudara. Nah kemudian jam 12 malam saya bangun, saya kontak lagi pengacara, saya kontak juga panitia. Saya bilang bagaimana situasi di sana, bagaimana kondisinya, bagaimana keamanannya, bagaimana yang di luar sana. Begitu orang-orang saya kirim juga kemari, mereka mengatakan Habib, alhamdulillah semua kondusif, semua bagus. Semua yang datang juga banyak para ulama, para kiai, para habaib, para pimpinan pondok pesantren. Jadi insya Allah kalau Habib datang nggak ada masalah. Nah maka itu akhirnya saya putuskan datang kemari baru tadi jam 2 pagi ya Wak. Jam 2 tadi, jam 2 lewat ya. 2.30 baru saya putuskan. Ya udah, bismillah. Amanna billah fatawakkalna 'alallah. Baru saya berangkat kemari dan akhirnya saya hadir. Alhamdulillah. Nah, jadi kita lihat lagi nih besok. Kalau besok tahu-tahu saya ditahan lagi berarti ini melanggar. Cuman saya nanti kepala saya bisa botak, melanggarnya di mana? Heran, apa tahajudnya yang melanggar? Apa subuhnya yang melanggar? Apa selawatnya yang melanggar? Ini yang jadi persoalan, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Amin. Karena setahu saya para petugas yang ada di Bapas sana selama ini mereka kerja profesional, mereka ini selama ini kerja bagus, baik, mereka tidak sembarangan menerima begitu saja. Kalau ada isu-isu rumor berita, mereka selalu tabayun konfirmasi dulu ya kawan. Nah jadi selama ini saya tahu Bapas yang menangani saya, pembinaannya cukup bagus, pengawasannya juga cukup bagus. Mereka tidak terima begitu saja fitnah yang ada. Sebab kadang-kadang saudara, acara udah bagus, pulang udah bagus, cuman nanti ada orang-orang yang tidak suka. Nah itu bikin masalah, entah foto di mana yang ribut, dibilang di sini yang ribut ya kawan. Nah ini banyak berita hoax semacam itu ya kawan. Di sini nggak ada ribut, tahu-tahu ada foto mobil dibakar, nanti beritanya ada mobil dibakar di depan Masjid At-Tin. Nah itu repot. Kalau para petugas tadi main terima, bahaya saudara. Nah jadi petugas itu biasanya diklarifikasi dulu, tabayun dulu, betul apa enggak ini. Nah kalau enggak betul, diabaikan saudara. Nah maka itu saya minta sekali lagi, ini yang terakhir, pesan saya kepada semua di sini, kalau ada berita-berita hoax, tahu berita hoax? Berita dusta, berita bohong, tolong jangan dilawan dengan berita hoax juga saudara. Jangan, umat Islam jangan suka sebarin berita hoax saudara, haram, nggak boleh kita menyebarkan berita dusta, berita bohong, berita hoax, nggak boleh. Maka itu kalau anda marah, anda kesel, anda kecewa, ada berita hoax menjelekkan ulama,
menjelekkan gerakan Islam, saudara, lawan dengan berita yang hak, saudara. Hoax lawan dengan yang hak. Berita hoax lawan dengan berita hak. Lawan bohong dengan benar, saudara. Lawan itu berita dusta dengan fakta. Lawan itu berita hoax dengan berita hak. Insya Allah perjuangan kita akan berkah dan Allah berikan kita kemenangan. Tapi kalau berita hoax Anda lawan dengan hoax juga, apa bedanya kita dengan mereka? Betul? Setuju? Kita teriak-teriak revolusi akhlak, revolusi akhlak. Tapi yang kita sebarin berita bohong, nggak boleh. Nah, setuju? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap lawan hoax dengan hak? Takbir! Nah itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kalimat penutup yang saya berikan ini manfaat buat kita semua. Nah akhirnya saya mohon, ini permohonan kepada para ulama, umat Islam yang hadir di sini, tolong nanti sepulang dari sini jangan ada yang mampir ke Petamburan. Ini saya minta nih. Bukan, kadang-kadang yang dari luar kota, saya paham, dari luar kota kan jauh. Mereka bilang sayang kalau nggak mampir, sayang kalau nggak apa, nggak silaturahim. Bukan soal sayang, waktunya tidak tepat. Setuju? Begitu. Lagi pula saya nggak pernah tutup pintu buat tamu. Tamu mau dari mana saja datang silakan. Tapi tamu itu jangan datang sporadis. Ribuan orang datang, saudara. Jangan, tuh bukan tamu, nyerbu tuh. Nah karena itu yang mau bertamu silakan hubungin Habib Hanif. Hubungin Habib Hanif atau hubungi menantu saya yang mana saja, bisa Habib Muhammad, saudara Ketua Umum FPI hubungi. Nah nanti dibuat jadwal. Oh daerah ini, daerah ini, daerah ini kita batasi hanya sekian orang saja, saudara. Boleh kita terima untuk bertamu. Dibatasi supaya tidak membludak, saudara. Nah, supaya tidak mengganggu proses PB saya. Jujur aja saya mau tanya, apa Anda ridho kalau PB saya dibatalkan? Anda ridho kalau besok saya dijemput untuk dipenjara lagi? Jujur saya tanya, ridho tidak? Mau tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bantu saya? Betul? Nah, semua kita hidup, saudara, dengan tertib. Setuju? Nah itu yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Nasir yang barusan memimpin sholawatan, baru saja ibundanya meninggal dunia, yaitu Hajjah Samliyah binti Asmawi. Nah kita bacakan surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira laha maghfiratan jami'ah wa an yarhamaha rahmatan wasi'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi saya mohon suratul Fatihah. Kali ini kita mohon kepada Allah bimu'jizatil Fatihah, agar ustadz-ustadz kita, para aktivis yang selama ini berjuang sama-sama kita, ada sebagian yang sudah meninggal dunia, ada sebagian yang masih di penjara, saudara. Nah ini juga kita patut doakan. Yang masih di penjara ada Haji Munarman, ada Habib Muhsin Al-Habsyi, ada Kiai Zain Najah, ada Kiai Farid Uqbah dan lain sebagainya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Nah kita doakan. Silakan proses hukumnya berjalan, itu urusan negara. Tapi kita ini patut mendoakan, wajib mendoakan, saudara, agar mereka terlepas dari fitnah, agar mereka diselamatkan Allah, selama di penjara Allah jaga dan Allah lindungi, dan semoga mereka segera bebas berjuang kembali bersama kita. Amin. Nah, sedangkan yang sudah meninggal dunia, saudara, termasuk 6 syuhada. 6 syuhada, 6 laskar FPI yang mengawal saya. Saudara, yang diculik, disiksa, dibunuh, kita doakan agar Allah terima yaitu kematiannya sebagai syahid. Agar Allah kumpulkan dia ma'as syuhada'il mujahidin. Allah tempatkan di dalam surganya.
dan Allah berikan balasan yang keras kepada para pelaku pembantaian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan, jangan lupa kita kalau berjuang, ada ustadz kita yang dipenjara, ustazah kita yang dipenjara, doain ya ikhwan, doain. Ada yang lagi di sidang, doain ya ikhwan. Ada yang lagi kena fitnah, doain ya ikhwan. Jangan lupa, karena ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Saya merasakan saudara, bagaimana saya didoakan oleh para kiai, para habaib, hampir di setiap daerah, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis saudara. Bahkan ada pesantren-pesantren yang kalau baca doa kunutnya saudara, di dalam kunut nazilah dia masukkan nama saya saudara, agar saya ini dilindungi, dijaga. Dan saya merasakan bahwa selama saya di Mekah 3,5 tahun, saya nggak pernah merasakan kesusahan saudara. Enggak pernah saudara. Semua kita senang, tenang, aman, nyaman. Bahkan waktu saya di penjara, ditemani oleh saya punya menantu di rutan Mabes Polri, saya bisa lakukan dengan tenang, aman. Polisinya baik saudara, nggak ada polisi yang kurang ajar, nggak ada polisi yang mengganggu kita, bahkan ikut memudahkan segala urusan. Saya bisa ngajar, saya bisa bikin majelis taklim, bahkan akhirnya penjara itu bisa jadi pesantren saudara. Enggak saudara, kegiatan saya di luar ngajar, dalam penjara ngajar, di luar dakwah, dalam penjara dakwah saudara, cuman nggak bisa pulang ke rumah, itu aja. Artinya apa saudara? Artinya di sini, kenapa kok saya merasakan kok semua serba gampang? Ini padahal berat ini semua saudara, fitnahnya, tuduhannya semua berat, tapi kok kita bisa rasakan enteng saudara? Ya, itu rahasia doa dari antum semua saudara. Maka itu saya terima kasih atas anda punya doa semua, dan tolong doakan juga kawan-kawan yang kita di penjara. Setuju ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah.